warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan proses BCTMP pada proses pembuatan kertas. Nah, di sini kami beranggotakan 5 orang. Saya sendiri bernama Hendro Pratomo. Saya Murniati Sidamutar. Saya Mercedes Laban. Saya Kristina Magdalena. Dan saya Kristina Emangnya Perdala. Sebelum memasuki proses BCTMP, kami mengenalkan apa itu kampus UNRI. Kampus UNRI ini didirikan pada 1 Oktober 2002 dengan memiliki dua kampus untuk mendukung penyelenggaraan dalam bidang akademis dan akademik. Kampus utama terletak di Bina Widya atau yang biasa kita sebut kampus Panam, sedangkan kampus kedua yaitu ada di Goba dengan memiliki 3 fakultas. Yang pertama adalah Fakultas Hukum, Fakultas Keperawatan, dan Fakultas Kedokteran. Sekarang fakultas pertama yang kami kunjungi yaitu FKIP. Fakultas ini memiliki 10 jurusan. Yang pertama ada pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Jepang, pendidikan ekonomi, Pancasila dan kewarganegaraan, pendidikan sejarah, pendidikan kepelatihan olahraga, dan pendidikan kesehatan dan jasmani. ada juga pendidikan kimia, pendidikan fisika, dan juga pendidikan matematika. Ada yang tahu nggak kita lagi di mana? Oh, fakultas yang menaungi ilmu-ilmu pasti ya? Tahu. FMIPA UNRI kan? Sini. Nah, di FMIPA UNRI ini ada beberapa jurusan yang dinaunginya. Yang pertama itu jurusan matematika, ada jurusan kimia, jurusan ilmu komputer, jurusan fisika, dan jurusan biologi. Nah, sekarang kita akan berjalan lanjut ke fakultas selanjutnya. Tin, kamu tahu nggak setelah dari MIPA tadi kita ke fakultas apa? Fakultas apa tuh? Fakultas yang sering mengelola duit. Kamu tahu nggak? Tahu dong, pasti fakultas ekonomi dan bisnis. Nah, berbicara tentang FEB, kamu tahu nggak jurusan apa aja yang ada di sini? Tahu dong. Nah, FEB itu mempunyai 3 jurusan. Yang pertama ada ilmu ekonomi, manajemen, dan akuntansi. Nah, dari 3 jurusan ini menurut kamu menyenangkan apa? Menurut aku semuanya menyenangkan sih, soalnya kan semuanya pada ngitungin duit. Wah, benar banget. Nah, selanjutnya ini kita akan ke jurusan apa sih? Selanjutnya kita ke fakultas apa ya? Sekarang kita ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, FISIP ini merupakan fakultas pertama yang didirikan di Universitas Riau loh. Nah, tahu nggak sih jurusan apa saja yang ada di FISIP ini, Murni? Nah, jurusan di FISIP ini ada 3. Yang pertama itu jurusan Sosiologi, jurusan Ilmu Pemerintahan, dan Hubungan Internasional. Wah, banyak banget ya. Tapi kita nggak usah lama-lama di sini deh, soalnya kita mau lanjut lagi ke fakultas berikutnya. Nah, teman-teman, sekarang saya sudah berada di Fakultas Perikanan. Fakultas Perikanan ini telah didirikan pada tahun 1964. Hingga sekarang telah memiliki 6 program studi, diantaranya ada BDP, MSP, SEP, Ilmu Kelautan, dan jurusan-jurusan lainnya. Setelah kita dari Fakultas Perikanan, sekarang kita beralih ke Fakultas Pertanian. Di mana di Fakultas Pertanian ini ada 5 jenis jurusan. Yang pertama ada dari jurusan kehutanan, ada agribisnis, agroteknologi, teknologi hasil pertanian, dan teknologi industri pertanian. Nah, fakultas terakhir yang kami kunjungi yaitu Fakultas Teknik. Fakultas ini memiliki beberapa jurusan. Yang pertama yaitu jurusan Teknik Elektro, jurusan Teknik Kimia, jurusan Teknik Mesin, Teknik Sipil, dan yang terakhir yaitu jurusan Teknik Kimia, di mana Teknik Kimia ini mempunyai prodi 1 Teknik Kimia, S2 Teknik Kimia, D3 Teknik Kimia, Teknik Lingkungan, dan yang terakhir yaitu prodi yang baru dibangun Teknologi Pulp and Paper. Nah, teman-teman, sekarang saya sudah berada di Teknologi Pulp and Paper. Pada program studi ini memiliki mata kuliah pengantar yaitu Teknologi Pulp and Paper. Pada mata kuliah ini, saya akan menjelaskan bagaimana itu proses BCTMP pada pembuatan kertas. Kami sedang menempuh pendidikan di jurusan Teknik Kimia UNRI.
Pasti kalian penasaran, apa sih yang kami pelajari di jurusan TPK ini? Nah, jadi kami mengambil mata kuliah pilihan kertas. Jadi di semester 5 ini kami ada 3 mata kuliah pilihan. Yang pertama ada sawit, batu bara, dan kertas. Nah, di prodi TPK ini juga nih prodi baru loh. Tahu nggak? TPK, Teknologi Pulp dan Kertas, memiliki visi dan misi loh, di mana visinya itu lembaga pendidikan dan teknologi pulp, kertas, dan biopolimer berbasis kayu dan non-kayu, di mana berwawasan di lingkungan dan berkembang di Asia Tenggara pada tahun 2035. Nah, misinya akan dijelaskan oleh Ibu. Misi dari program studi teknologi pulp dan kertas itu adalah menyediakan pendidikan vokasi yang berbasis pada pengolahan kayu dan non-kayu, di mana program studi ini bekerja sama dengan perguruan tinggi, masyarakat, dan pemerintah untuk bagian adil dalam bagian pengabdian terhadap masyarakat. Tujuan dari TPK Unri yaitu menghasilkan tenaga ahli media di bidang pulp dan kertas yang memiliki penguasaan ilmu yang kokoh dan mampu bekerja secara profesional dan unggul dalam kajian teknologi pulp dan kertas serta biopolimer berbasis kayu, mewujudkan tata kelola program studi yang profesional dan sistem penjaminan mutu yang efektif. Selain itu, tujuan terakhir dari TPK yaitu menghasilkan ahli media yang kompetitif dan unggul sehingga menghasilkan penelitian yang tepat guna untuk kontribusi masyarakat maupun kepada pengembangan ilmu dan teknologi, khususnya pada bidang teknologi pulp, pada kertas, dan juga biopolimer. Nah, TPK ini memiliki total 21 ruangan. Di antaranya itu ada kelas, musola, toilet, perpustakaan, serta program studinya. Nah, gedung ini indah banget loh teman-teman. Selain indah, dia nyaman, adem, dingin, dan enak banget buat dipakai untuk belajar. Bahan baku utama dalam pembuatan BCTMP adalah kayu, namun ada beberapa jenis kayu dan bahan pendukung lainnya yang dapat digunakan untuk menghasilkan pulp berkualitas tinggi. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang bahan baku utama dalam proses pembuatan BCTMP. Kayu wood chip. Kayu merupakan bahan baku utama dalam pembuatan BCTMP. Jenis kayu yang digunakan sangat mempengaruhi kualitas pulp yang dihasilkan. Kayu umumnya dipilih berdasarkan jenis serat, ketebalan kulit kayu, dan komposisi lignin yang ada di dalamnya. Jenis kayu yang umum digunakan, yang pertama yaitu ada hardwood atau kayu keras, seperti pohon eucalyptus, poplar, dan beech. Kayu keras memiliki serat yang lebih pendek dan lebih lembut, menghasilkan pulp yang lebih halus dan lebih mudah diproses dalam tahap beech. Bahan kimia untuk proses chemical. Selama proses pembuatan semi-thermomechanical pulping atau CTMP yang merupakan tahap pertama dari pembuatan BCTMP, bahan kimia digunakan untuk membantu dalam pemisahan serat kayu dan pengurangan lignin. Bahan kimia ini digunakan untuk memperbaiki proses pemasakan dan mempercepat penghilangan lignin. Bahan kimia yang digunakan ada 3. Yang pertama NaOH untuk mengurangi lignin dan membantu dalam memecahkan ikatan serat kayu, memudahkan pemisahan serat selama proses mekanis. Yang kedua ada Na2SO3 yaitu sebagai lignit pemutih yang membantu dalam mengurangi kerusakan pada serat kayu pada pemanasan. Nah, yang ketiga itu ada sodium sulfat sebagai tambahan dalam proses untuk memperbaiki hasil pemisahan serat dari lignin. Bahan kimia ini akan digunakan dalam jumlah yang lebih rendah dibandingkan dengan proses pulping, tapi sangat penting untuk meningkatkan efisiensi proses dan mengurangi kerusakan pada serat kayu. Air dan uap juga merupakan komponen penting dalam proses pembuatan BCTMP. Uap digunakan dalam tahap pengolahan termal untuk melunakkan kayu dan membantu dalam pembukaan struktur kayu, sedangkan air digunakan dalam pencucian dan pemurnian pulp setelah proses pemasakan dan penggilingan. Uap ini juga berfungsi dalam proses pemutihan untuk menghilangkan warna dan kotoran dari pulp. Setelah pulp yang dihasilkan melalui proses chemi-thermomechanical pulping atau CTMP, tahap pemutihan atau bleaching dilakukan untuk meningkatkan kecerahan pulp dan menghilangkan sisa-sisa lignin yang tersisa. Bahan kimia untuk bleaching ada 3. Yang pertama H2O2 yaitu sebagai agen pemutih utama dalam proses bleaching modern karena efektif dalam menghilangkan warna kuning pada pulp tanpa merusak serat kayu. Yang kedua itu ClO2 yaitu dalam untuk memutihkan, menghilangkan lignin dan meningkatkan kecerahan pulp meski penggunaan semakin dibatasi karena dampak terhadap lingkungan. Nah, yang ketiga itu ada O2 yaitu menggunakan oksigen dalam tahap pemutihan untuk menggantikan bahan kimia yang lebih berbahaya sehingga meningkatkan keberlanjutan prosesnya. Proses bleached thermomechanical pulp BCTMP adalah sebuah metode yang menggabungkan teknologi kimia dan mekanik untuk menghasilkan pulp berkualitas tinggi. Proses ini sering digunakan dalam industri pulp dan kertas, khususnya untuk menghasilkan pulp dengan kualitas terang dan serat yang kuat. Proses pembuatan BCTMP dimulai dengan persiapan bahan baku, yaitu chip kayu. Kayu yang digunakan biasa berasal dari berbagai jenis pohon, seperti softwood atau pinus dan cypress, atau hardwood, eucalyptus dan poplar, tergantung pada produk akhir yang diinginkan.
Penggilingan dan pemotongan. Kayu yang telah ditebang akan dipotong menjadi chip kecil agar lebih mudah diproses dalam tahap selanjutnya. Pencucian. Chip kayu akan dicuci untuk menghilangkan kotoran dan kontaminan yang ada pada permukaan kayu. Pada tahapan ini, kayu yang dipotong menjadi chip akan diproses dengan bahan kimia untuk memisahkan serat kayu dari lignin, sehingga serat dapat diproses lebih lanjut lagi. Proses chemical pretreatment pada tahap ini, kayu akan dipanaskan dan diberi tekanan dalam reaktor untuk melunakkan dan memperkecil ukuran serat kayu. Proses ini membantu kayu lebih mudah digiling dan meningkatkan efisiensi dalam tahap penggilingan mekanik selanjutnya. Setelah chip kayu diperlakukan dengan bahan kimia, tahap berikutnya adalah pemanasan dengan uap panas. Penggunaan uap. Chip kayu yang telah diberi bahan kimia kemudian dipanaskan dengan uap pada suhu tinggi sekitar 160-180 derajat Celcius dalam sebuah reaktor. Proses pemanasan ini membantu menggunakan lignin dan mempersiapkan kayu untuk tahap penggiling. Proses pemasakan. Penggunaan uap panas akan mengubah sebagian lignin menjadi lebih larut dan memudahkan pemisahan serat kayu. Penggilingan mekanik atau mechanical grinding. Setelah tahap pemanasan, chip kayu yang telah diproses secara kimia akan digiling menggunakan penggiling mekanik atau grinder. Ini adalah langkah yang sangat penting dalam proses BCTMP karena tahap ini bertujuan untuk memisahkan serat kayu secara mekanis. Selanjutnya, penggilingan dengan mesin penggiling atau refiner. Chip kayu yang telah dimasak akan digiling untuk menggunakan mesin penggiling atau refiner yang menggunakan tekanan dan gesekan untuk memecah serat kayu menjadi pulp. Selama proses ini, serat kayu akan memanjang dan terpisah dari lignin yang masih tersisa. Tekanan dan suhu. Selama penggilingan, tekanan dan suhu sangat penting untuk memastikan bahwa pulp yang dihasilkan cukup halus dan bebas dari kotoran, tetapi tetap mempertahankan kekuatan seratnya. Proses pemutihan atau bleaching. Setelah pulp yang dihasilkan dari tahap penggilingan, tahap berikutnya adalah pemutihan untuk menghilangkan sisa lignin dan meningkatkan kecerahan pulp, sehingga pulp lebih bersih dan siap digunakan untuk pembuatan kertas berkualitas tinggi. Setelah proses pemutihan, pulp yang diputihkan akan dicuci untuk menghilangkan bahan kimia sisa dan kontaminasi lainnya. Nah, pencucian yang dilakukan untuk mengurangi kandungan bahan kimia yang tersisa dalam pulp dan untuk meningkatkan kualitas produk akhirnya. Penyaringan dan pemurnian. Proses ini juga melibatkan penyaringan untuk menghilangkan partikel kasar atau kontaminan lainnya. Penyaringan dan penyimpanan atau drying and storage. Setelah pulp diputihkan dan dicuci, pulp akan dikeringkan dan disiapkan untuk digunakan lebih lanjut dalam pembuatan produk kertas. Penyimpanan pulp yang telah dikeringkan dapat disimpan dalam kondisi yang terkontrol untuk menjaga kualitasnya sebelum diproses lebih lanjut menjadi produk akhir. Demikianlah dari proses BCTMP proses pada pembuatan kertas, di mana pada proses ini menggabungkan dua metode yaitu mekanik dan juga kimia dengan menghasilkan produk yang berkualitas tinggi namun dengan menggunakan biaya yang lebih efisien. Sehingga metode pembuatan BCTMP ini menjadi pilihan utama dalam pembuatan kertas di dalam industri. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat untuk memahami lebih dalam mengenai proses BCTMP. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan info-info seru lainnya. Sampai jumpa!